Ya Juninda Hutasoit, kusematkan cincin ini sebagai bentuk peneguhan janjiku kepada Allah untuk dengan setia mengasihimu di sepanjang hidup yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Holong niro haki dang nahasu hatape bagas ni holoki sotar dodoha siang. Alani parang
salukna na rade de baso ima kita nang mangulao siguhuay ima nang majalo pasu-pasu perlu saribeo yang anak nami gurumu na nanay parumenna raja nami raja bulo nang Roma nak kami songon pasahatos gubern nami tuhamu raja ning kulanay markautas buha raja nami ngaradi raja raja nami raja mulun yang hula-hula markautas soit de baso dison rodo hame naing pergelengan muna margalingga bak kami do songon perhitiat tur sepangano de baso perhitiat do tamat taru beta asa dibuhay ulota dibagasa selerio naing marsubu buhay meta amang raja atanina tu amat dokon titi sikopain na ulang-ulang pengaruna tung susadia pe nagoy terpatu pahami de baso ado pemuna amat beta ama amang gohi pasu-pasuna jalan jadi orang satu. Iya. Orang lapor amir. Malah pora roi beda. Tong do jalan angwau saya mulai jalan do jalan mau ke bah. Ewa mah. Oke. Jadi tikyon si tegwarni si barmen do buru rodo amung pasahaton kolongna tuhamuna dua asa dengan pamuhai udota kala tikyon imara lama jaro pasu-pasu pasare beko kalau kala niba si barmen tung songono pena terbain dia kamu mudo inung lasmaroham asa songon hati nama dua nama dok si titik banyak si gopa gulang-gulang pengaruh tung songono pena terbain ni akka amung mudo inung amatan di batama nama gohi pasu-pasu jalan akka rezeki do sudi baik. Amang Raja Bulon yang menggululan nami marga udah soit. Boha kalau nak dari dura supangano nih bang pengurun nami. Wira masyarakat kita deh semuanya mak pengurun nami. Gaya horas. Bulan nami raja-raja panggebian. Ada nama sakap do kita seluhuk na neng berhak bagas jurni di Batak. Di mana lawan majalo tangyang dohot pasu-pasu
Parsaripeon po pumuna. Dipanggil rohanami, Raja Ima Betania, pos rohanami, modal. Gereja rumahnya kita. Ali Tuhan di bata amanami aman bangsa di bawah bujang. Sangat jangan kalian. Ison aku kami sempurna akan nama sekawalo. Mapungu di mana matahari main. Tuhan yang konam lima anak bujang. Borhat tu berkatoromi. Di mana lau, majalo, pasu-pasu, patungan saripio. Pagkikiti napos. Ali Tuhan, mengirim kami itu saya pasti setiap kaulan kami non bagas suami di bagas dorong. Pada waktu badabat siang kami sanuna leon maaka pikiran songi nang akalas niroha di kami sanuna. Songi nang di angka mula di buliam main atau cara pamasuk-masukani potong hang nangino pagkui nasida asa potong boleh di bagasan Lasniroha magdala sudah kulawan di kami salutna na nengkorhat nama kami di Tikyong na naruon manggulong yang konan tulang koromi mengalami kami salutna dosa pengalaman kami desa memang sama kami mau untuk berkoromi mau mencari tempat untuk mengumpulkan bagasan Yesus mengenai amin. Kehidupan baru, yaitu pernikahan. Marilah kita berdiri menyambut mempelai wanita bersama dengan keluarga. Kami mohon untuk berdiri.
Engkau menghendaki agar laki-laki dan perempuan ikut serta dalam karya penciptaan-Mu dengan membangun hidup berkeluarga. Pandanglah kedua mempelai ini yang menanggapi panggilan-Mu untuk hidup berkeluarga. Berkatilah mereka agar mereka mampu menghadirkan kasih-Mu yang sejati itu dalam kehidupan berkeluarga mereka, baik dalam suka maupun duka. Di dalam Yesus Kristus Putra-Mu, dengarlah seruan kami. Amin. Kita bernyanyi. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus bagi kedua mempelai yang saya yakini dan kita yakini sedang berbahagia, walaupun terlihat sedikit tegang hari ini, firman Tuhan kiranya menyapa kedua calon mempelai sekaligus menjadi evaluasi berharga bagi setiap keluarga. Saya kutip dari kitab Amsal 3 ayat 3 yang berbunyi demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Galungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Galungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya harus katakan pernikahan hari ini agak unik. Unik karena jarang terjadi mungkin peristiwa. Kenapa saya katakan demikian? Begitu Abang Pendatua SMP Lingga mengatakan rencana pernikahan ini, saya katakan ya peristiwa ini akan terulang. Abang saya bilang. Kenapa saya katakan begitu? Abang Pendatua Lingga ini dan Guru Parapan diberkati oleh ayah saya sendiri di GKB 3 Baru. Pada saat itu Abang ya. Dan sekarang anak beliau diberkati oleh anak yang memberkati orang tua mempelai. Makanya saya katakan unik karena mungkin jarang terjadi. Kalaupun ada, bisa hitung dengan jari. Ya mudah-mudahan nanti anak saya kalau pendeta, cucunya Abang juga diberkati dengan anak saya. Supaya berkelanjutan. Tambah motivasi juga bagi kedua calon mempelai untuk memelihara sesuai dengan fondasi rumah tangga yang menjadi ayat pernikahan, kasih dan kesetiaan. Nah, seorang yang bernama Gandhi mengatakan begini, kalau tubuh terpisah dari hati dan pikiran, sesungguhnya adalah tubuh yang tanpa jiwa. Saya ulangi ya, tubuh yang terpisah dari hati dan pikiran, sesungguhnya adalah tubuh yang tanpa jiwa. Artinya, hidup manusia itu harus hidup dua-duanya, supaya ada keseimbangan hati dan pikiran. Orang yang hanya mengandalkan pikiran, ya, itu tidak akan pernah tahu bagaimana perasaan orang lain. Saya ulangi, orang yang hanya mengandalkan pikiran itu tidak akan pernah tahu bagaimana menghargai perasaan orang lain, karena dia tidak menggunakan hati. Sebaliknya, orang yang hanya menggunakan hati tanpa berpikir, pada akhirnya juga akan menjadi bulan-bulanan orang lain, karena selalu digunakan hati atau perasaan.
Nah, dua hal ini harus seimbang. Terkadang kita dituntut untuk menggunakan atau menonjolkan nalar berpikir kita, tapi ada saatnya kita juga harus memakai hati atau perasaan. Nah, kalau salah satu lebih ditonjolkan, Gandhi mengatakan tadi, sesungguhnya itu adalah hati atau tubuh yang tanpa jiwa. Kalau tubuh kita tidak lagi memiliki jiwa, kita adalah sosok manusia yang hidup tapi mati, atau mayat hidup, katakanlah begitu. Nah, hati dan pikiran ini harus selaras. Dan uniknya juga, kedua karakter ini diwakili oleh masing-masing, baik laki-laki atau perempuan. Hati lebih menonjol, lebih terlihat dalam diri laki-laki atau perempuan, Bapak Ibu? Perempuan. Hati atau perasaan itu lebih dimiliki oleh perempuan. Itu sebabnya perempuanlah yang lebih sering bawa perasaan kalau zaman sekarang. Nah, kalau laki-laki, kita kaum Adam ini pasti kalau kita perhatikan lebih banyak mengandalkan pikiran. Nah, makanya kalau ini tidak selaras akan berbenturan. Sudah kodratnya Barmen, engkau dikaruniai Tuhan dengan pikiran yang menonjol. Dalam derap langkah hidupmu, kamu lebih banyak menggunakan pikiranmu. Tetapi kamu harus tahu, pasanganku ini yang adalah perempuan itu dikaruniai Tuhan lebih banyak mengandalkan hati dan perasaan. Kau bernyanyi kan? Tahu relasi? Di mana titik lemah perempuan menurut lagu relasi? Tepat di hatinya. Sentuhlah dia, kan gitu kan? Tepat di hatinya. Itu kata relasi. Nah, kalau kamu sudah menyentuh kedalaman hati si Julinda, yakinlah, kalau menurut percakapan tadi malam, si Barmen ini orangnya temperamental. Setemperamen apapun kamu Barmen, kalau kau sudah bisa menyentuh kedalaman hatinya yang paling dalam, dia akan bisa memaklumi sifatmu itu. Jadi jangan egois ya, egois dalam arti ya, perempuan kan tercipta dengan perasaan yang berlebih. Kau harus menghargai perasaan, boleh, tapi kamu juga Julinda harus menghargai bagaimana Barmen, seorang laki-laki yang tercipta dengan banyak menggunakan pikiran. Kan itu anggo hita bawa nama kita Bapak ahana terpikir kan itu. Makanya perempuan ini kadang-kadang dia tidak ucapkan, tapi dia pendam dalam hatinya. Kupotong kulit. Bisa saja nanti si Julinda ini senyum, tapi hatinya belum tersingkap banyak hal dalam hubungan berpacaran selama 3 tahun. Nah, hari ini topeng itu akan tersingkap. Buka dulu topeng kalau tidak pendek. Nah, buka, dan itu akan terbuka dan akan terlihat. Kalau kamu katakan Julinda temperamental, sifat ini masih terpakai. Temperamen itu bahaya juga. Kalau tidak dimanage dengan baik, bahaya. Memutuskan tanggung jawab, memutuskan untuk mau berumah tangga dengan orang yang memiliki temperamen tinggi. Kasih. Kalau kau termen, satu kalimat saja, memutuskan dia untuk hidup. Karena aku mengasihi dia. Karena aku mengasihi dia. Kenapa begitu lama kau jawab? Ya. Kasih itu harus didasari dengan kesetiaan. Makanya pengamsal yang adalah Salomo tadi mengatakan, kalau kalian ingin hubungan keluarga ini tetap berjalan dengan baik, peliharalah kasih dan kesetiaan. Tidak cukup hanya di situ. Salomo juga mengatakan, kalungkan
Tuliskanlah kasih dan setia itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada hatimu. Apa yang biasanya dibuat dikalungkan pada leher? Akhirat, kalung yang pasti, sesuatu yang sangat berharga dan bernilai. Ya. Artinya kasih dan kesetiaan itu sangat berharga dan bernilai. Seorang pintar mengatakan begini, ya, jangan berjalan di depanku, wahai suami atau istriku, sebab aku tak akan mengikutimu. Jangan juga berjalan di belakangku, sebab aku tak akan memimpinmu. Yang penting bagiku adalah berjalanlah di sampingku dan jadilah sahabatku. Itulah kasih dan kesetiaan kita. Saling berjalan beriringan. Oleh sebab itu tidak muluk-muluk Tuhan pada hari ini mendasari pernikahan kalian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada Kasih dan setia itu harus menjadi barang yang sangat berharga. Kalau berharga pasti kita jaga. Itu membuat banyak pasangan tergoda untuk melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yakin dan percayalah, selama kasih dan kesetiaan itu terpelihara dengan baik, maka tidak akan pernah ada orang ketiga dalam kehidupan. Kalau ada orang ketiga itu, biarlah itu Tuhan yang memberkati, yang mengatur perjalanan kehidupan, sehingga berkati kedua mempelai dalam memelihara kasih dan kesetiaan. Amin. Kita berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara berdua telah sehati dan sepakat untuk menikah. Oleh karena itu dengar dan renungkan dalam hatimu firman Tuhan tentang pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kemudian Tuhan Yesus berfirman, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu menikah dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zina. Dengarkanlah juga apa yang dikatakan firman Allah kepada laki-laki itu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya. Dan kepada perempuan itu ia berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian, para suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Dia wajib mengasuh dan merawatnya seperti Yesus Kristus yang mengasuh dan merawat jemaatnya. Dan para istri hendaklah berjiwa luhur, suci dan benar, sabar dan lemah lembut, karena demikianlah mereka menghormati suaminya. Hendaklah kamu berdua senantiasa hidup dalam firman Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan dan kesederhanaan hati, saling menopang, saling melengkapi, dan terutama saling mendoakan.
Hindarkanlah dari kehidupanmu sifat dan perilaku yang buruk, seperti kesombongan, amarah, dusta, kata-kata kasar dan segala bentuk kekerasan. Jadikanlah kasih, sukacita, damai, sikap saling menghargai, dan ketulusan menandai seluruh hidup pernikahanmu. Jadikanlah kasih sebagai pengikat dari segala yang baik. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka sesuai dengan firman Tuhan yang telah engkau dengar, engkau telah mengerti dan memahami kehendak Tuhan tentang pernikahan itu. Jika demikian, jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaatnya yang bersekutu di tempat ini. Saya bertanya kepada mempelai laki-laki Barmen Hasiholan Lingga, apakah engkau mau menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada saat ini bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh memilih saudari Juninda Boru Hutasoit menjadi istrimu? Apakah engkau mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau juga akan memelihara pernikahan ini dengan cara hidup yang suci di hadapan Tuhan? Apakah engkau akan memaafkan sifat-sifat kelemahannya, terutama bila pada suatu saat kelakuannya kurang baik dan melukai perasaanmu? Apakah engkau bersedia membimbing dan menuntunnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran? Apakah engkau akan tetap mengasihinya pada waktu kesusahan, sakit penyakit, kemiskinan ataupun penderitaan? Apakah engkau mau berjanji untuk tidak akan menyia-nyiakan dan menceraikannya kecuali oleh kematian? Jika engkau mau melakukan semuanya itu dalam hati yang tulus dan benar, jawablah. Ya, saya mau. Kiranya Allah memberikan kekuatan kepada saya. Selanjutnya, saya bertanya kepada mempelai perempuan Juninda Boru Hutasoit, apakah engkau mau menyatakan di hadapan Tuhan dan jemaat yang bersekutu pada saat ini bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh menerima saudara Barmen Hasiholan Lingga ini menjadi suamimu? Apakah engkau mau mengasihi dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau mau berjanji untuk memelihara pernikahanmu sebagaimana layaknya seorang perempuan Kristen dengan kelakuan suci dan benar? Apakah engkau juga akan tetap mengasihinya pada waktu kesusahan, sakit penyakit, kemiskinan ataupun penderitaan? Apakah engkau tidak akan meninggalkannya dan bercerai dari dia kecuali oleh karena kematian? Jika engkau mau melakukan semuanya itu dalam hati yang tulus dan benar, jawablah. Ya, saya mau. Kiranya Allah memberikan kekuatan kepada saya. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada saudara berdua untuk melakukannya. Sebelum saudara menyatakan ikrar suci dan menerima pemberkatan, saya mempersilakan kedua calon mempelai menghampiri orang tua memohon doa restu. Tidak
janji setiamu melalui tanda cincin ini. Cincin ini yang tidak kelihatan awal dan ujungnya, yang terbuat dari emas murni, kiranya itu melambangkan cinta kasihmu yang tidak akan pernah berujung kecuali oleh kematian dan didasari oleh cinta kasih Kristus yang murni. Saya persilakan. Ya Juninda Hutasoid, kusematkan cincin ini sebagai bentuk peneguhan janjiku kepada Allah untuk dengan setia mengasihimu di sepanjang hidup yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Hai Barmain Kasih Holland Lingga, hari ini aku bersyukur telah memilihmu menjadi teman hidupku. Biarlah cincin ini menjadi tanda cinta kasih Allah kepadaku untuk mau terus mengasihimu seumur hidupku. Dan silakan bersalaman sebagai tanda keteguhan janji setiamu. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepadamu, bahwa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dan dalam rangka ini gereja juga ikut bersukacita. Sebagai wujud rasa sukacita kami ingin berikan cendera mata berupa Alkitab yang berisi firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang selalu menaungi perjalanan kehidupan rumah tangga kalian ke depan dan penuh damai sejahtera. Sekalipun ini tidak seberapa nilai, tapi biarlah ini menjadi berkat bagi kehidupan rumah tangga kalian ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Surat pemberkatan perkawinan nomor 14 ABRB 10/2023 dalam menerima pemberkatan perkawinan Barmain Kasih Holland Lingga dengan Juninda Boru Hutasoid bertanggal 21 Oktober 2023 yang dilayani oleh Pendeta SRP Aritona SSI dengan dasar firman Tuhan Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, galungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Diberkati di Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI, Jemaat Bengkulu, Resort Bengkulu, Wilayah 8 Sumatera bagian Selatan. Surat pemberkatan perkawinan ini ditandatangani oleh orang tua pengantin perempuan Leonard Hutasoid dan juga orang tua pengantin laki-laki Penatua SMP Lingga dan disaksikan oleh pihak gereja, guru jemaat Penatua Dr. Ratus S. Panjaitan MPD dan pendeta Resort pendeta SMP Aritona SS. Lagi kedua kita bernyanyi. Dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin. Amang tamina sima ina no pare hami di para taga di asa di sima hika amang ina ngalah mangan jelas ro inu betul terus lima dulu no berpesan dok lima tu amat pendeta Napa sahato soon hata na siya dibata ay sa ang hiya ma anak namin kung parungan namin
tiok mahatai jalan idul terjadi alat kulit. Mulai kemarin yang membuat bertiga, mulai kemarin kita sebenarnya ultima tahu peserta, mulai. Laksoni madi kamu amat daraja nak tasawuf ibadah, nau pasangan kami, lumobi madi kamu gula-gula nami. Dung sidung kita non sian bagas gitu aton, rak udur mahita. Tu ingana nau di parade kasudota ima di gedung serbaguna HKBP di Terbarat di Nalahu Manjalo dot pengalian adat nagok naobar tu lota saya yo. Sawani mana boy pasat tani saya tuat tama nama masuk lota sadarion siana mamuhai satu jumna. Olah tema tuata, olah tema nita saluna. Ora salut. Berbahagia tiap rumah